Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Sesuai judul, di video kali ini saya akan mengungkapkan fakta sesungguhnya sepeda dengan budget 1 jutaan ya teman-teman. Disclaimer dulu, di sini saya tidak menjelek-jelekan sepeda dengan budget 1 jutaan ya. Karena ya saya akan ngomong apa adanya, as it is teman-teman. Jadi tidak ada yang disensor atau tidak saya bilang sepeda ini bagus-bagusnya atau jelek-jeleknya, saya akan bilang apa adanya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Semoga buat teman-teman yang mau membeli sepeda MTB 1 jutaan atau ada kepikiran mau membeli, video ini bisa menjadi salah satu insight ya sebelum membeli. Sepeda dengan budget 1 jutaan itu untuk MTB itu sebenarnya basisnya sama aja teman-teman. Saya tuh udah beberapa kali megang sepeda seperti ini. Sebenarnya dari mereknya itu basicnya itu sama aja. Jadi ini kan di depan kita nih mereknya Foster ya teman-teman. Jadi ada Foster, ada Aviator, ada Odyssey, ada Fastron, ada Exotic. Nah, dari semua sepeda yang merek ini teman-teman bisa saya perhatiin basicnya tuh sama aja. Mungkin di pabriknya dari Tiongkok sana dibikinnya frame-nya tuh sama. Cuma ketika mau dipasarkan ke market-market di Indonesia atau negara-negara lain, mereknya tuh dibikin beda-beda. Jadi kelihatannya seperti beda, padahal sebenarnya sih sama aja teman-teman. Saya tuh bisa ngomong kayak gini karena saya udah megang teman-teman beberapa sepeda yang budget 1 jutaan MTB. Jadi basicnya sama. Saya di sini mau menceritakan mengenai fakta-fakta apa yang bisa didapatkan ya. Teman-teman nggak bisa berharap lebih dari sepeda ini. Jadi sepeda ini itu apa adanya, as it is. Fakta yang pertama adalah sepeda dengan budget 1 jutaan itu biasanya hampir seluruh parts-nya itu didominasi dengan material besi atau steel, teman-teman. Nah, material besi atau steel ini memang sangat kuat, namun sisi kekurangannya adalah berat, terus gampang korosi. Kalau sering kena hujan atau jarang dirawat dengan baik, diabrukin aja gitu, kena hujan, tampias air, akan cepat berkarat. Terus yang fakta kedua adalah sepeda dengan budget 1 jutaan ini parts-nya itu memang bukan parts yang branded ya teman-teman, alias mungkin dari Shimano ya teman-teman. Seperti contohnya di sini ya, FD. Ini komponen yang vital tuh FD, RD, shifter teman-teman. Ini nggak ada mereknya. FD ini polosan, nggak ada mereknya. Kalau teman-teman bisa lihat. Terus yang bagian RD juga tidak ada mereknya. Jadi non-series, kita nggak tahu itu merek apa, tapi mirip Shimano tapi bukan bermerek teman-teman. Dan bisa saya pastikan kualitasnya nggak sepresisi Shimano. Itu fakta kedua teman-teman. Terus dari shifternya juga, ini komponennya mirip banget sama Shimano, tapi ini KW-nya teman-teman. Ini bentuknya mirip Shimano ya, tapi ini bukan Shimano teman-teman. Ini shifter nggak jelas saya bisa bilang. Jadi itu fakta kedua ya. Komponennya memang bukan dari yang branded. Jadi ya untuk kepresisian ya nggak bisa dibilang presisi teman-teman, ya apa adanya. Di setting pun juga ya nggak bisa sempurna gitu. Saya bisa bilang apa adanya teman-teman. Saya kasih contoh di sini ya untuk RD-nya. Nah ini seperti ini contoh komponen RD teman-teman. Ini komponen RD-nya nggak ada mereknya. Dan ini gampang goyang tuh. Padahal ini udah dikencengin, coba kita kencengin ya. Nih saya kencengin baut ininya yang dari RD ke frame. Ini udah kenceng teman-teman. Nah, tapi tetap masih goyang. Nih, tuh. Dengan goyang ini teman-teman, ini membuat shifting jadi tidak presisi teman-teman. Dan walaupun sudah di setting baut H dan L atau ketegangan kabelnya, ini tidak akan mungkin bisa presisi teman-teman ketika memindah gigi. Jadi ini fakta yang berikutnya yang saya sampaikan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli sepeda 1 jutaan ya pikir 2 kali. Mungkin kalau teman-teman punya, misalkan mau beli sepeda dengan budget 1 jutaan, ini untuk kedepannya tidak dalam waktu dekat pasti akan minta ganti RD. Kalau udah sering sepedaan ngerasa kurang nyaman, pasti ini nanti akan diminta ganti. Jadi kelemahannya di situ teman-teman. Ini saya sodorkan fakta ya. Ini goyangnya di sini nih, ada antara baut sama mounting ke frame RD-nya. Gitu teman-teman. Jadi komponen ya, kekurangan berikutnya. Nah lalu teman-teman, komponen yang berikutnya adalah di dalam ban itu teman-teman, di ban luar. Di dalamnya itu terdiri dari ada ban dalam sama rim tape. Rim tape itu adalah pelapis yang berguna supaya ban dalam itu tidak bocor teman-teman. Jadi ini perantara antara rims, bolongan kan biasanya ada bolongan di sini nih. Ini udah ditutupin pakai lakban. Sebenarnya ini bolong ya.
Jadi setiap ruji ini ada bolong-bolong buat nyetel ya. Nah, supaya ketika ban dalam dipompa, dia ban dalamnya itu nggak nusuk ke lubang ini yang membuat ban bocor, teman-teman. Nah, di sepeda dengan budget 1 jutaan, saya sering perhatiin rim tape-nya itu kualitasnya jelek. Ini saya baru buka, teman-teman, udah putus. Jadi ini kualitasnya bener-bener ampas ya, teman-teman. Jadi banyak nih teman-teman yang punya sepeda seperti ini itu ngalamin bannya sering bocor. Jadi ban bocor itu ada faktor eksternal dan internal. Kalau faktor eksternal biasanya dari kena paku, serpian kaca, ya dari faktor luar ya. Cuma kalau faktor internal itu biasanya dari rim tape-nya, kualitasnya jelek, atau rim tape-nya itu geser, teman-teman. Ini saya tarik segini aja udah putus. Oh. Jadi saya ya tidak bisa komentar banyak lah mengenai sepeda ini. Jadi banyak banget PR yang teman-teman perlu lakukan ketika membeli sepeda 1 jutaan. Mungkin sudah dipakai, nanti ngerasain baru nggak enaknya gimana. Dan itu banyak nggak enaknya menurut saya. Jadi sebaiknya jika teman-teman mau beli sepeda 1 jutaan, saya pikir mending teman-teman upgrade sedikit deh. Seperti ngambil ke merek yang lebih bagus seperti Polygon. Itu dia quality controlnya bagus, teman-teman. Kualitas partnya. Saya juga udah pernah megang, jadi saya bisa bicara seperti ini. Terutama Polygon ya, teman-teman. Saya ngomong apa adanya, tapi ini saya membicarakan fakta ya, teman-teman. Jika teman-teman tetap ada niatan ingin membeli sepeda dengan budget 1 jutaan, teman-teman, yaitu persiapkan seperti ganti RD nantinya, ganti FD, kabel-kabel. Ini tadi masalah rim tape ya, ini ada komponen lagi, teman-teman. Di depan kita nih ada kabel shifter dari sepeda Foster ini ya. Ini keluhannya, teman-teman. Ini sering susah pindah gigi. Suka kletek-kletek, susah pindah gigi, nggak presisi lah intinya. Nah, ini ketika kita buka, ini ada kekurangan nih, teman-teman, dari sepeda bawaannya nih. Kita buka ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin, ini ada kawat yang menjuntai seperti ini. Nah, ini membuat shifting jadi tidak presisi, teman-teman. Jadi yang bener itu, shifter ini harus rata, nggak seperti ini. Ini membuat shifting jadi nggak presisi, teman-teman. Nah, ini salah satu kekurangan dari sepeda 1 jutaan. Hal ini bisa terjadi karena yaitu quality controlnya kurang, teman-teman. Jadi mereka memasarkan produksi massal, membuatnya tanpa memperhatikan detail-detail seperti ini. Padahal ini menurut saya sangat vital ya, teman-teman, karena ini akan menambah kenyamanan ketika berkendara, ketika melakukan perpindahan gigi ya, atau shifting, teman-teman. Nah, ini perlu kita potong, teman-teman. Kita rapihkan. Ini saya akan rapihkan dulu ya, teman-teman. Ini jadi kawat menjuntai ini seperti tidak boleh nih, harus dirapihkan. Nah, yang bener tuh seperti ini, rata. Jadi kawatnya tuh nggak keluar kayak tadi. Seperti ini yang bener, teman-teman. Nah, ketika sudah rata ini baru ditutup pakai housing end cap. Nah, ini yang bener kayak gini. Ini pasti perpindahan giginya lebih lancar dibandingkan tadi ketika sebelum dipotong ya. Jadi ingat, teman-teman, seperti ini kalau misalkan mau shiftingnya lancar. Jadi ya ini salah satu kelemahannya juga, teman-teman. Quality controlnya kurang. Hal-hal kecil ini nggak dipikirin. Oke, teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian, kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah seperti yang tadi di video. Jadi ya memang ada harga, ada kualitas ya. Itu udah hukum, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memutuskan membeli sepeda dengan budget 1 jutaan, teman-teman akan mendapatkan hal-hal seperti ini atau menemukan hal-hal seperti ini yang seperti tadi saya sampaikan di dalam video ini. Jadi ya kekurangannya seperti itu, saya sampaikan fakta. Silahkan teman-teman kalau ada yang punya pengalaman sama seperti saya bisa tulis di kolom komentar aja ya, teman-teman. Nanti kita diskusi di situ. Jadi sama-sama kita berbagi ilmu, berdiskusi yang sehat supaya pengetahuan kita makin bertambah dan kita sama-sama belajar ya, pemirsa sekalian. Oke, teman-teman, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan dari topik kali ini. Semoga ada manfaat dari video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat atau teman-teman mendapatkan insight atau bermanfaat, bisa support video ini dengan cara subscribe dan klik like di video ini. Oke, sampai jumpa di topik lainnya, di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.